Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tadi dalam pendahuluan saya sudah mengatakan juga bahwa hari ini kita merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus. Allah itu ada berapa? 3 atau 1? 3 atau 1? 1 atau 3? Bagus. Berarti menyadari bahwa itu Allah hanya satu, tetapi 3 pribadi. Ya, 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mereka semua ini disatukan karena kasih dan kesetiaan. Allah Bapa yang tak kelihatan, lalu mengutus putranya karena cintanya kepada manusia. Kemudian diutuslah putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah Putra yang tunggal, datang ke dunia menjadi manusia. Ketika di dunia, Dia mengalami banyak penderitaan dan akhirnya mengalami kematian. Naik ke surga, dan Allah pun karena cintanya kepada manusia diutuslah Roh, yaitu Roh Allah itu sendiri dalam rupa roh yang tak kelihatan lagi, yang disebut dengan Roh Allah atau Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah kasih dan kesetiaan Allah kepada kita. Luar biasa atau tidak? Luar biasa atau tidak? Nah, kalau luar biasa berarti kita selalu mengimaninya.
Kita pun harus meneladani itu, kasih dan kesetiaan. Tadi dalam bacaan pertama melalui kitab Ulangan, bagaimana Musa mengingatkan umat Israel akan kebesaran Allah yang telah mereka alami. Allah telah melakukan banyak tanda dan mujizat untuk bangsa terpilih, bangsa Israel. Karena apa? Karena Allah sangat mencintai mereka dan Allah tetap setia meskipun mereka pun jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Allah. Tetapi Allah tetap setia. Oleh karena itu mereka juga, bangsa Israel, diajak untuk dipanggil tetap setia kepada Allah. Sedangkan dalam bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan kita akan identitas kita sebagai anak-anak Allah melalui Roh Kudus yang diberikannya kepada kita. Dengan Roh Kudus kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah sebagai Bapa kita, sehingga kita bisa berseru kepadanya dengan penuh keakraban. Bayangkan seorang anak kalau dengan bapak akrab, itu menjadi lebih enak kelihatannya dan tidak ada jarak antara bapak dengan anak. Coba kalau di rumah anak-anak dekat dengan orang tua, dekat dengan ayah, itu kan enak. Tapi zaman sekarang anak-anak dengan orang tua, apalagi sama bapak, waduh, ramenya minta ampun. Tapi hendaknya kita pun diajak untuk bisa apa? Bisa saling mengasihi. Seperti kita dengan Bapa. Karena kita sudah dipersatukan oleh Roh Kudus. Sehingga kita pun ada kedekatan dengan Allah Bapa. Dan dalam bacaan Injil kita diingatkan juga ajaran Yesus yang sangat mendalam dan juga sangat relevan di dalam hidup kita. Yesus memberikan perintah kepada ke-11 muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya serta membaptisnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita pun merasakannya itu ketika kita mengalami pembaptisan. Siapa yang tidak merasakan di dalam pembaptisan kedatangan Allah itu sendiri? Siapa? Ada tidak? Tidak ya? Ada ya semua? Berarti menyadari bahwa Allah itu tercurahkan di dalam diri kita ya, melalui pembaptisan. Karena apa? Imam akan mengatakan, Tarsisius, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Disitulah Allah itu hadir. Oleh karena itu kita pun dikasihi oleh Allah. Dan hendaklah kita pun seperti tadi dalam bacaan Injil, kita pun harus menjadi pemberi kesaksian kehadiran Allah di dalam hidup kita dan siap untuk diutus. Pergi untuk mewartakan itu semua kepada semua orang
dan terlebih mereka yang belum mengenal Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita terus menghayati panggilan kita sebagai umat Allah ini. Mari kita menjadi saksi Kristus bagi dunia ini, tetap mewujudkan kasih dan kesetiaan kepadanya dalam segala hal, baik suka maupun duka, siang dan malam, sakit dan sehat. Itu pun juga diingatkan dalam sakramen perkawinan. Oleh karena itu, kita ingin semakin mengasihi dan juga semakin setia kepada Allah, karena Dia selalu menyertai kita. Oleh karena itu, dalam perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita persembahkan hidup kita kepada Allah, dan kita pun siap untuk mewujud nyatakan di dalam hidup kita kasih dan kesetiaan itu seperti Allah yang mencurahkannya di dalam Tritunggal Maha Kudus, dan itu pun kita terima di dalam pembaptisan kita, dan kita siap untuk juga memberikan kesaksian serta mewartakan kasih Allah yang Allah telah tunjukkan melalui kediriannya, yaitu Allah itu sendiri yang terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga ini juga menjadi berkat, rahmat bagi kita, dan kita pun diberkati oleh Tuhan. Amin.